Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara, termasuk di hari Minggu setiap kita punya kesibukan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu memberi diri, mengambil keputusan untuk datang ke tempat ini, itu adalah salah satu tanda bahwa Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, memerlukan Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan untuk diri kita. Selamat datang dalam ibadah GKJ Season City yang inspirasional. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini di bawah tema sibuk untuk apa? Mari kita mengambil doa teduh. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus, marilah kita awali ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mazmur 34 ayat 2 berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan yang Tuhan berkati. Mari ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Siapkanlah hatimu. Mari kita masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan kita. Kita akan pujiannya bersama-sama. Segenap nafas muliakan-Mu.
memuliakan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kau lihat setiap hati anak-anak-Mu tempat itu Tuhan. Memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, segala pujian. Bagimu, genap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Surga bumi kan berseru, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, nyatakan bersama, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami syukur, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang sebenarnya. Kami sangka, mari semuanya serukan Dia. Taruh tanganmu di dada, naikkan pujian bersama, nyatakan bersama, sembah Dia. Nyatakan bersama, besar Allahku, Engkaulah Tuhan Allahku yang besar. Haleluya. Mari semua anak Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, mari serukan namanya, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhan.
beri kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya, sorak kemenangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari tetap dalam posisi kita berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang besar. Selamanya besar dan ajaib. Tema pada minggu ini, Tuhan, sibuk untuk apa? Kami tahu Tuhan, ada sesuatu yang Engkau ingin utarakan. Ada sesuatu yang ingin Kau jabarkan. Ada sesuatu yang Kau ingin menjelaskan kepada kami melalui firman Tuhan nanti. Dengan tema ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami beribadah di gereja yang memiliki misi dan visi yang jelas. Memiliki tema-tema setiap minggunya ya untuk membuat kami semakin bertumbuh. Untuk itu Tuhan, saat ini Roh Kudus Engkau beracara. Roh Kudus, kami undang Engkau berkuasa. Kami undang Engkau hadir. Kami undang Engkau Tuhan berdaulat penuh di dalam ruangan ini Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Kami undang Tuhan, Kau jamah. Kau lihat pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang letih lesu, Roh Kudus Kau kuatkan. Yang letih lesu berbeban berat, Roh Kudus Engkau hibur, Kau angkat. Bahkan yang saat itu yang memiliki sakit penyakit Tuhan, Roh Kudus Engkau sembuhkan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan keteguhan agar mereka juga bersabar dalam proses penyembuhan. Apapun juga pelik permasalahan yang kami hadapi setiap harinya Tuhan. Sebagai anak Tuhan kami tidak akan mudah menyerah. Sebagai anak Tuhan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Sebagai anak Tuhan kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, teguhkan kami, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan posisi kita tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan. Bersama orang percaya di segala tempat dan dalam segala abad. Kita ikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1, 2, dan Amsal 23 ayat 4 sampai dengan 5. Kita bergantian ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jadi payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Apabila engkau mengarahkan pandanganmu pada kekayaan, lenyaplah ia. Mari kita bersama-sama. Karena ia mempunyai sayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Oke, kita bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Karena ia mempunyai sayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, inilah firman Tuhan. Nanti kita akan mendengar firman Tuhan sungguh luar biasa. Sibuk untuk apa? Siapkanlah hati kita. Mari kita siap memuji Tuhan. Siapa di antara sini yang siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. 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 Yes. Yes. Ayo salamin dong satu sama lain. Katakan bahwa Yesus itu luar biasa. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita bersama-sama ya. Kita mau menari bersama, memuji Tuhan bersama. Karena kasihnya luar biasa loh saudara. Kasih penyelamatan Tuhan itu tak terbayar, tak terhingga, luar biasa. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
kasih menyelamatkan. Yuk semuanya nyatakan bersama. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai apa? Tapi penyelamat yang berkorban. Untuk siapa? Untuk diriku kau tebusku. Kasih menyelamatkan. Ingat salib, ingat kasih, ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus, nyatakan kasih Yesus bagiku dan bagimu. Naikkan punya sambil kita menyatakan bersama teman-teman kita ya. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ayo, lagu ini enak banget saudara. Cobalah kita gerakkan kaki kita, lengan kita, tangan kita, gerakan itu mengikuti iramanya. Enak banget memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar, begitu besar. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anaknya yang tunggal. Di saat kami berjaya, kasih Yesus menyelamatkan. kasih menyelamatkan. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat, Tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku. Kasih menyelamat. Semuanya ya, yuk katakan ingat. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasih Yesus. Kasih Yesus selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus kasih Yesus bagiku. Yang saat ini berbeban berat semua Tuhan pulihkan. Ingat pilurnya yang sembuh. Aminkan. Aminkan pujian ini. Amin. Haleluya. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus, Kasih Yesus. kasih Yesus. Kasih bagiku. Ayo, kita tepuk tangan dan semangat kita. Semuanya ya. Di belakang juga. Ayo menari buat Tuhan kita dengan enjoy. Nikmatilah hadirat Tuhan melalui puji-pujian. Dia berkuasa menyembuhkan, melawan, mengubah. Yesus. Yuk sama-sama ya. Nyata bersama. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi, nyata bersama. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Thank you Lord. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat Kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Nyatakan bersama indah sekali pujian ini. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ya sekali lagi ya. Yuk nyata bersama. Ingat
bukan Tuhan kita saudara? Amin. Luar biasa. Haleluya. Ayo salami teman-teman kita, katakan Allah kita, Allah yang luar biasa. Ayo salami semuanya. Ayo salami semuanya, katakan Allah kita luar biasa. Amin. Allah kita luar biasa. Yes. Pujilah Tuhan kita. Allah kita luar biasa. Ayo semuanya katakan Allah kita luar biasa. Ya, Allah kita juga sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama ya, semuanya kita menari buat Tuhan kita, hanya bagi Dia. Apa yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah Ini firman Tuhan loh. didengar Ya, ini firman Tuhan. telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi. Sekali lagi ya, naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan apa yang tak pernah dilihat, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan kita sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Luar biasa bukan Tuhan kita? Aduh, seneng banget, Tuhan itu hebat. Sanggup Dia melakukan segala perkara. Nyalakan bersama yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tidak pernah timbul loh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Nyatakan bersama, Allah kita sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Sekali lagi ya, semua bersama-sama nyatakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup. Allah sekarang dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebelum kita duduk, ayo bersalaman lagi satu sama dengan yang lain. Allah kita itu sanggup. Yes, haleluya. Sekarang kita mau tenangkan hati dan pikiran kita.
Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau ajak kita sama-sama nyanyikan sebuah pujian. Kalau kerinduan kita di rumah Tuhan, kita bersekutu bersama, amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita renungkan setiap kata-kata dari pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Cuma saja nyanyikan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Bapa di surga, ajarlah kami untuk menikmati Engkau. Ajarlah kami untuk menghormati Engkau dalam seluruh hidup kami. Terlalu banyak hal yang menyibukkan kami di dunia ini, sehingga kerap kali kami melupakan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Kami rindu ya Tuhan menjadikan Engkau sebagai pusat tujuan kehidupan kami. Karena pada akhirnya suatu saat nanti, ketika kami menutup mata di bumi ini, maka Engkaulah pribadi pertama yang akan kami lihat dan pandang tatkala kami membuka mata kami pada kekekalan. Dan kami rindu agar ketika kami memandang Engkau untuk yang pertama kali, kami tidak malu. Kami bersuka cita. Kami bergembira. Dan kami melihat bahwa semua usaha kami di dunia ini tidak sia-sia. Karena ada Engkau Allah yang selalu kami utamakan dalam hidup kami. Bapa di surga, bersabdalah pada kami di pagi hari ini. Karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Mari kita yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah berada di awal bulan Maret. Kita sudah berada di bulan yang ketiga di tahun 2025. Apakah bahannya bisa terkonek? Sudah ya? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu melihat pada tema ini, sibuk untuk apa? Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, sibuk itu nggak penting ya. Padahal kalau kita nggak sibuk pagi hari ini kita nggak makan Bapak Ibu ya. Kalau hari ini kita nggak sibuk, hari ini kita pun juga nggak datang ke gereja. Kalau kita nggak sibuk, kita nggak bisa bayar uang sekolah anak kita ya kan. Kita nggak bisa bayar cicilan rumah, mobil, dan lain-lain. Begitu ya. Kita pun tidak bisa berinvestasi. Katakanlah seperti itu. Hari esok gimana? Mau luyo ya. Karena sibuk maka lui-loi. Sibuk kita bisa menghasilkan uang Bapak Ibu Saudara. Sibuk bukan sekedar untuk menghasilkan uang. Tapi sibuk juga adalah sebuah pemaknaan diri. Bahwa kita bukan orang yang sembarangan, diam-diam saja, berpangku tangan, kita tidak dijuluki orang yang malas Bapak Ibu Saudara. Dengan kesibukan kita pun menemukan panggilan Tuhan yang menyerukan agar kita jadi orang sibuk. Tapi mengapa kok sibuk ini ditanya untuk apa ya? Nah mari kita lihat lebih dalam firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 4-8 ya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak berhenti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Bapak Ibu, Saudara Saudari yang saya kasihi, sebentar ini ternyata belum nyambung ya. Maaf. Kita lihat lagi, ulang lagi Bapak Ibu Saudara ya. Semoga ini bisa nyambung lagi ya. Kalau teknologi memang tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara, maka kita lihat apakah sudah nyambung lagi. Oke. Iya. Sudah? Belum lagi? Oh belum lagi ya. Oh. Sabar Bapak Ibu Saudara, orang bilang sabar itu jangan bilang sabar itu subur ya. Bapak Ibu Saudara sebentar saya reconnect lagi ya. Oke. Kita stop dulu.
Kita sambung lagi. Bapak Ibu Saudara tolong doakan agar jaringannya bagus. Sehingga bisa dengan baik ya. Sudah nongol? Sudah? Sudah? Nah, oke. Ayatnya tadi kelewatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kata yang seringkali sering dijumpai dalam kitab Pengkhotbah. Yaitu sia-sia. Sia-sia. Aduh, apa sih arti dari sia-sia? Pasti Bapak Ibu tahu ya. Nah, mengawali kisah yang terjadi di kota Banjarmasin pada tahun 1984 Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang bernama Tono. Tono ini dibesarkan oleh seorang mama yang ketika itu suaminya meninggal dunia ketika Tono masih dalam kandungan Bapak Ibu Saudara. Sehingga sejak pagi sampai malam mamanya Tono namanya Ibu Suti sibuk bekerja banting tulang keras keringat peras keringat Bapak Ibu Saudara. Sibuk sekali bekerja untuk menyekolahkan anaknya dan memang ia bersekolah dari SD, SMP, SMA dengan baik bahkan sampai kuliah. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya Suti ini adalah seorang yang buta Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tono tidak pernah memperkenalkan mamanya kepada teman-temannya. Bahkan ketika ia berkuliah, ia pun tidak pernah memperkenalkan mamanya. Mungkin saja Tono berpikir karena mamanya buta nanti repot. Ia lupa bahwa sejak pagi sampai malam mamanya bekerja meskipun buta. Sibuk pagi, siang, malam dan mungkin Ibu Suti ini yang menciptakan lagu. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang. Nah, untuk Tono Bapak Ibu Saudara. Tapi heran Tono ini memanggil mamanya saja untuk memperkenalkan teman-temannya. Apalagi untuk terima raport. Kok nggak pernah dipanggil Bapak Ibu Saudara. Ia pun kuliah di tempat kuliah yang bergengsi karena mamanya membiayaikan dia. Sehingga akhirnya dia diwisuda Bapak Ibu Saudara. Nah, mengejutkan sekali karena Ibu Suti tentang wisuda anaknya dari Tono. Tapi dari teman-temannya Tono. Dia mendengar kabar bahwa kampus itu melaksanakan wisuda dan salah satu wisudawan adalah Tono anaknya yang sangat dia sayangi. Yang dari pagi sampai malam ia bekerja untuk Tono, banting tulang, peras keringat, tidak ada waktu untuk istirahat sekalipun. Karena dia bahagia sekali, inilah puncak pendidikan anaknya. Ia berdandan rapi, ia menuju kampus walaupun Tono nggak tahu. Dengan segala usaha, dengan tongkat tunanetra, ia tiba di kampus itu Bapak Ibu Saudara. Nama wisudawan dipanggil satu persatu, keluarganya ikut serta termasuk pacarnya bagi yang sudah punya pacar. Tibalah nama Tono dipanggil Bapak Ibu Saudara. Tono maju seorang diri dan diikuti oleh seorang gadis cantik. Wow. MC mengatakan Tono didampingi oleh seorang wanita. Mamanya karena mungkin lagi sangat euforia, sangat bahagia, sangat sukacita, terdorong oleh semangat untuk lari ke depan Bapak Ibu Saudara, menjumpai anaknya Tono dengan tongkat yang tertatih, dengan tenaga ekstra luar biasa. Ia maju ke depan dan semua orang terdiam. Siapa kegerangan wanita itu? Seorang buta Bapak Ibu Saudara. Lalu dia meraba-raba wajah Tono, ini wajah anakku. Kemudian dia meraba wajah orang yang di sampingnya, pacarnya Tono. Dan situasi mendadak menjadi tegang dan kaku. Ketika pacarnya Tono berkata, Tono siapa ini? Tono dia membisu 1000 bahasa. Tidak ada satu kata pun sampai prosesi wisuda itu berakhir. Tono kembali ke tempat duduk bersama pacarnya. Mamanya ditinggalkan seorang diri Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, ketika acara berakhir, Tono dan pacarnya pergi. Mamanya ditinggal di tempat itu. Saat itu juga Bapak Ibu Saudara, mamanya berpikir. Dengan linangan air mata yang berderai, semuanya sia-sia. Apa yang sudah aku usahakan dari kecil anakku, agar suatu saat dia menjadi tumpuan harapanku. Ia akan gandeng tanganku, ia akan menggendong aku. Bahkan dia yang akan merawat aku di masa tua yang renta tanpa daya. Tapi kini pupus sudah cita-cita dan angan-anganku. Bapak Ibu Saudara, ibu ini pulang dengan putus asa karena rasa sia-sia. Tanpa memperhatikan jalan dengan tongkatnya, akhirnya ia ditabrak oleh mobil.
Ada orang berkata ibu ini bunuh diri. Habis sudah harapannya. Ibu ini meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara sedang membawa tas yang selalu ia bawa semenjak ia masa muda. Jenazah ditemukan dibawa ke kamar mayat dan Tono pun diberitakan. Tono bergegas. Dengan hati yang menyesal ingin minta maaf kepada mamanya. Tapi tiba di rumah sakit semua sudah terlambat. Sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ia membuka tas yang lusuh itu dan melihat ada sebuah foto. Di mana ada seorang wanita muda yang cantik. Yang tidak buta. Sedang menggendong seorang bayi. Dan bayi itu adalah bayi yang buta Bapak Ibu. Di balik foto itu tertulis sebuah surat tulisan Ibu Suti. Demikian bunyinya. Banjarmasin 12 Oktober 1984. Anakku Tono yang sangat kucintai. Bayi mungilku yang sangat kusayangi. Betapa kau sangat berharga dilihat ibuna. Di hati ibuna. Walaupun kau buta dari lahir, tetapi ibu sangat menyayangimu. Kaulah anugerah terindah yang ibu miliki. Nah, ini adalah surat terakhir yang ibu tulis. Karena besok ibu sudah tidak bisa lagi menuliskan kata-kata dari di atas kertas. Karena besok ibu akan mendonorkan kedua mata ibu untukmu nak. Agar kelak kau dapat melihat dan menikmati indahnya dunia. Anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, suatu saat jika ibu sudah tiada dan kau ingin melihat ibu. Berkacalah nak. Karena di matamu ada ibu yang selalu menemanimu. Membaca surat itu Bapak Ibu Saudara. Tono berkata sia-sia. Sia-sia apa yang aku perbuat. Pernahkah kita berada di dalam situasi di mana kita merasa semuanya sia-sia? Ketika semua uang yang kita peroleh, lalu kita mendengar diagnosa dokter bahwa kita sakit kanker. Di situ kita merasa semua yang kita peroleh itu sia-sia Bapak Ibu. Menjelang kematian Bapak Ibu Saudara, kita mungkin akan bertemu dengan ruang kesia-siaan. Karena ternyata kita sadar bahwa apa yang kita peroleh di dunia ini gak bisa kita bawa mati. Itulah sebabnya Alexander Agung, sang penakluk barat dan negeri timur, yang mati di usia muda, di puncak kejayaannya yaitu umur 33 tahun. Ia terserang demam dan menjelang kematiannya dia berjumpa dengan ruang kesia-siaan dan berkata kepada para pejabat-pejabatnya. Jika aku mati, tolong tempatkan aku di peti mati yang tangannya bolong dan kakinya bolong. Semua orang bingung, kenapa begitu? Supaya waktu aku mati tanganku terulur ke kiri dan ke kanan dan keluar dari peti mati. Sehingga orang dapat melihat bahwa inilah Alexander Agung. Sang penakluk yang pernah menaklukkan negeri barat dan negeri timur dalam waktu bersamaan di usia muda. Mati tidak membawa apa-apa. Sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, penulis kitab pengkhotbah yang baru saya baca dan Bapak Ibu baca. Adalah sebuah representasi refleksi hidup seorang raja ternama, seorang raja yang kaya raya, hikmat dan bijaksana. Sehingga katakan bahwa Salomo adalah pribadi yang tepat untuk berkata semuanya sia-sia. Kenapa? Kalau saya yang berkata semua sia-sia, siapa saya? Salomo lebih hebat dari Elon Musk. Elon Musk mungkin orang terkaya di planet bumi hari ini, tapi dia bukan seorang raja. Dia pun bukan seorang berhikmat dan bijaksana seperti Salomo. Artinya bahwa Salomo memiliki segala-galanya. Di dalam usia tua, ia merenungkan hidupnya yang selalu sibuk mengurus istri-istrinya. Mengurus kerajaannya, mengurus karyawannya, termasuk mengurus hartanya Bapak Ibu Saudara. Yang paling hebat termasuk mengurus bait Allah. Karena di tangan Salomo bait Allah dibangun Bapak Ibu Saudara. Sibuk, bagus bukan? Bagus dong. Jadi raja, pemimpin, kepala keluarga,
Jadi orang yang membangun bait Allah, Bapak Ibu Saudara ya, apa kurangnya Bapak Ibu Saudara? Mungkin kalau saya gambarkan dengan Bapak Ibu Saudara ya, orang yang pagi pergi kerja, usaha dengan luar biasa. Pulang malam, berangkat pagi lagi, menimbun harta yang banyak. Kemudian menjadi tua, lalu berkata, hidupku kok tua di jalan ya. Ternyata setiap hari pergi macet. Tua di jalan katanya. Artinya separuh waktunya habis di jalan. Ada yang berkata, aku kok baru tahu sekarang ya, bahwa separuh hidupku habis di kerjaan. Pantesan istriku selalu nyanyi, Bang Toib, Bang Toib. Itu kan lagu dari Jawa Barat. Bang Alyong, mengapa kau jarang pulang? Diriku, oh jarang dibelai. Begitu kan? Kan begitu ya. Dia baru sadar bahwa ternyata tidak menjadi suami bagi istrinya. Karena istrinya adalah pekerjaannya. Ia baru sadar dia menjadi orang percaya yang ternyata Tuhannya adalah pekerjaannya, bukan pencipta dan juru selamatnya. Ia mendadak sadar bahwa ternyata selama ini yang dia cari itu semua akan ditinggalkan. Kalau mungkin saya tanya Bapak Ibu Saudara, ingat engkongnya enggak, namanya siapa? Ingat ya? Kalau papanya engkong ingat enggak? Kayaknya mulai setengah ingat nih. Mirip dengan telur setengah mateng ya. Kalau engkongnya engkong punya engkong ingat enggak? Ingat, lupa begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita melupakan mereka, kita juga akan dilupakan. Percaya deh. Kita akan dilupakan oleh anak cucu kita. Meskipun kita berjuang untuk memajukan mereka. Sekali lagi, tidak salah. Tetapi Salomo merefleksi hidup, dia bertemu dengan 3 hal. Sehingga dia menuliskan buat kita agar kita hati-hati. Tidak seperti Salomo yang gagal. Puji Tuhan Salomo masih berhasil menuliskan surat untuk bekal kita. Yang pertama, berjalannya waktu itu cepat sekali. Sehingga di tengah-tengah jagat raya seluruh keberadaan hidup kita seperti sebuah kedipan mata di dalam waktu. Salomo berbicara tentang waktu Bapak Ibu Saudara. Hidup ini kok begitu sebentar ya. Makanya sekarang ibu-ibu paling benci dengan cermin. Setuju nggak? Ibu-ibu kalau lihat cermin ya, cermin sekarang kualitasnya bagus. Coba dong dengan fotoku 30 tahun yang lalu, itu berkualitas. Dia lupa kesalahannya bukan di cermin, tapi hidupnya habis makan waktu. Bukan cermin yang berkerut, kulitnya yang sudah keriput. Setuju? Waktu berjalan dan hidup kita habis dimakan waktu. Nah, apakah kita melewati waktu-waktu hidup kita dengan menyadari bahwa Dialah Tuhan pencipta kita, yang mengasihi kita, kita dipuaskan oleh Dia, atau kita mencari kepuasan di tempat yang lain. Kita mencari kepuasan di tengah-tengah kesuksesan, keberhasilan, kepemilikan, karya, prestasi dan lain sebagainya. Yang saya katakan itu enggak salah Bapak Ibu Saudara. Anda harus menjadi orang yang hebat. Anda harus bekerja banting tulang. Apalagi Anda sebagai laki-laki. Filosofi dari Tiongkok sering menggambarkan laki-laki itu seperti singa yang menggenggam bumi. Dan wanita seperti singa betina yang menggenggam manusia. Singa betina lebih galak terkadang dari singa jantan. Setuju nggak? Tapi itu kan singa, bukan Anda. Jangan pulang mempraktekkan itu ya, singa betina jadi lebih galak dari singa jantan, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang di tangan singa jantan itu bumi digenggam. Artinya ia harus berusaha dengan sepintar mungkin mencari peluang, menciptakan peluang di tengah-tengah era yang disruptif seperti hari ini, di tengah-tengah era yang sulit hari ini. Dia tidak boleh, kita tidak boleh, Anda tidak boleh berkata, aku seorang pria yang memang nasibnya begini, ya sudahlah. Makan apa yang ada ya. Makan apa yang ada ya. Ya nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Salomo berkata bahwa waktu itu terus berlalu. Apakah engkau menikmati dia di tengah-tengah perjalanan waktumu yang singkat ini? Yang kedua, Salomo pun menemukan sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Bahwa apa? Kita semua akan mati.
Lebih konyol, Pengkhotbah 3 ayat 19 berkata, manusia memiliki nasib yang sama seperti binatang, yaitu kematian. Nggak ada beda, Bapak Ibu Saudara. Singa yang mati dan kucing yang hidup hebat, Bapak Ibu. Singa jantan, the Lion King, the King of the Jungle, yang mati dan seekor kucing yang hidup hebatan mana, Bapak Ibu? Anda pilih beli yang mana? Ya saya juga nggak mau pilih beli singa jantan yang hidup, ngapain ya? Saya yang dicakar sama dia. Tapi singa jantan yang mati dan kucing yang hidup, ya lebih berharga kucing yang hidup. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Sehingga Salomo berkata bahwa ya karena manusia juga pasti mati, maka sama binatang sama juga. Apa faedahnya hidup kita Bapak Ibu Saudara? Kalau ternyata kita dan binatang sama-sama mati nggak berharga. Bahkan ada hari ini ketika binatang mati dia dikremasi dengan biaya ratusan juta Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita mungkin tidak dikremasi dengan biaya seperti itu. Dikramasi juga kagak ya kan? Keramas, tahu keramas? Dikuburkan biasa saja Bapak Ibu Saudara. Binatang dikramasi dengan biaya yang mahal bagi sang pemilik yang mungkin sultan. Wow, kalau akan mati, untuk apa hidup ini? Tapi apakah kita tidak boleh sibuk dan tidak harus sibuk karena mati adalah ujung dari cerita kita? Bapak Ibu Saudara, Salomo mengingatkan kita. Karena dia tahu bahwa kekayaannya seperti Steve Jobs, seorang CEO teknologi yang sangat terkenal, ya, CEO Apple. Bapak Ibu Saudara, mengidap kanker nggak bisa menambah usia berapapun waktunya. Ia pun tidak bisa memperpanjang hidupnya, ia juga mati Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya ia bisa menemukan obat terbaru dan tercanggih untuk menyembuhkan sakitnya, tapi nggak bisa. Nah yang ketiga, Salomo menemukan hidup itu acak dan meresahkan. Ini lebih parah lagi, udah acak nggak ada kepastian, meresahkan pula. Jadi kalau Anda baca kitab Pengkhotbah, Anda akan menemukan bahwa hidup ini sia-sia. 40 kali kata sia-sia keluar di dalam kitab Pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Waduh, kalau begitu ini pelajaran apa buat kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang harusnya kita petik Bapak Ibu Saudara? Salomo menggabungkan semua hal yang meresahkan ini dengan kalimat segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dibalas oleh seorang yang bernama Mayang Sari. Sia-sia semua, ku mencintai dirimu karena kau tolak, karena kau buang diriku ini. Jackie Cheung pun juga berkata dalam lagunya yang sangat terkenal. Andy Lau pun berkata dalam lagu yang sangat terkenal. Sheshe Niti Ai. Aku mencintaimu dengan sungguh-sungguh, tapi apa kau balas? Air susu sebelanga dibalas nila setitik. Sia-sia semua, basi Bapak Ibu Saudara. Seperti asap yang tak bisa dikendalikan itulah hidup kita. Kita selalu bertanya dalam hidup kita, mengapa Tuhan usahaku seperti ini? Mengapa Tuhan suamiku seperti ini? Mengapa Tuhan istriku seperti ini? Mengapa orang tuaku seperti ini? Memperlakukan aku seperti ini, mengapa? Mengapa anak-anakku tega seperti itu? Kita bertanya dan terus bertanya. Namun semakin kita bertanya, kita semakin tidak menemukan jawabannya. Semakin banyak bertanya, semakin bingung. Kemarin Pak Heriman bilang dalam pertemuan LCC Raya, orang yang pinter, sarjana, doktor S3 pun belum tentu berani buka usaha di Tanah Abang. Karena menurut hitung-hitungan, kontrak 300 juta, ukuran 2x2, mana dapat hitungannya? Untungnya dari mana? Makin pintar, makin tahu hitung-hitungannya, makin takut untuk melakukannya Bapak Ibu Saudara. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu Saudara ketika kita datang, mungkin dibuang ke Jakarta, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa ya. Atau ada juga yang datang karena ingin mengubah nasib kehidupan.
Kita datang dengan tahu yang sederhana. Aku kerja keras sama dengan aku dapat kompensasinya. Aku rajin pangkal kaya, kan begitu. Itu modalnya. Aku bekerja, keringatku nggak sia-sia. Karena keringatku adalah darahku, keringatku adalah nyawaku, keringatku adalah investasi hidupku yang aku berikan. Maka aku bisa survive, aku bisa eksis. Dan betul Bapak Ibu Saudara ya. Makin banyak kita tahu, makin takut kita untuk melangkah. Itulah sebabnya Tuhan gak kasih tahu detail pacarmu yang kau jadikan istri dan kau jadikan suami. Karena kalau kau tahu detail semuanya, kau gak berani menikah Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Tuhan gak bukakan hari esok dengan sangat jelas buat engkau. Tuhan gak bukakan bulan depan engkau jadi apa, tahun depan kamu jadi apa. Karena kalau Tuhan bukakan secara detail, engkau takut untuk hidup. Sehingga itulah saat yang kau butuh iman dan pengharapan di dalam Tuhan yang telah mati dan bagi engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau begitu untuk apa ya kita pengkhotbah ini ditulis dan nats yang kita baca hari ini? Bapak Ibu Saudara, akhir kehidupan kita seharusnya menjadi akhir hidup yang indah Bapak Ibu Saudara. Namun di akhir kitab ini penulis tidak ingin kita kehilangan harapan. Penulis ingin membuat kita menjadi orang yang percaya bahwa hidup ini memiliki makna. Bahkan ketika kita tidak benar-benar menyadarinya. Penulis kitab ini ingin kita menemukan bahwa makna hidup manusia yang sesungguhnya hanya terletak pada diri Allah saja. Tidak ada yang terindah, tidak ada yang terpenting, tidak ada yang terhebat dalam hidup ini selain Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Loh yang ngomong ini Salomo, bukan saya. Yang ngomong ini orang yang terkena sejarah saya. Yang ngomong inilah raja yang paling berhikmat. Yang ngomong inilah orang yang punya banyak pengalaman. Punya segala-galanya. Sehingga dia berkompetensi. Ia layak untuk ngomong begini. Yang terindah. Yang terhebat. Yang terbesar. Yang termulia. Yang paling berarti dan bermakna dalam hidupku. Bukan rumah mewahku. Bukan kerajaanku, bukan istri-istriku, maaf ya. Bukan uangku, bukan hikmatku, bukan bijaksanaku. Karena walaupun berhikmat dan bijaksana, hikmat dan bijaksana tidak pernah membawa dia menjadi orang yang semakin memahami Tuhan. Tapi ia semakin berpusat pada diri sendiri. Tapi puji Tuhan menjelang ia mati dan tutup mata, ia sadar dan memberi pesan dan surat berharga pada kita. Bahwa apa? Hanya dialah yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang terhubung, minggu lalu kita mendengar khotbah tentang doa ya. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada era tahun 80-an, khususnya pada tahun 98, ada berita yang sangat terkenal di era kita, era saya. Dunia dalam berita, betul? Nah, ini anak sekarang gak tahu, dunia dalam berita. Apa ya? Sampai tahun 2008 dia berakhir. Saudara-saudara, kita bisa tahu tentang apa yang terjadi di dunia ini hanya dalam waktu 30 menit. Itu berita sudah diseleksi, berita sudah dikoreksi, berita sudah diedit-edit Bapak di surga. Sehingga seolah-olah kita tahu dunia dari dunia dalam berita yang cuma 30 menit. Lebih dari itu kita nggak tahu apa-apa. Hemona? Hemona? Sebusa? Benar tidak? Kita bisa terhubung dengan dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 4 September 1998, dunia internet di kala itu sudah mulai marak di Indonesia. Keluarlah yang namanya Google, mesin pencari. YouTube dan banyak sosmed bermunculan. Sehingga kita bisa mengenal dunia. Kita terhubung dengan dunia. Kita terhubung dengan orang-orang di sekitar kita itu dengan waktu yang sangat real. Real time. Kita bisa WhatsApp, orang antar benua, antar provinsi, antar kota, antar negara. Betul? Kita bisa tahu berita dia juga apa yang sedang dia alami. Gak perlu tunggu diedit, gak perlu tunggu diubah-ubah dulu, gak perlu tunggu masuk ke meja redaksi dan diberitakan, sudah basi beritanya Bapak Ibu. Hari ini Anda bisa mendapatkan berita terkini dari TikTok, betul gak? Dari Instagram, dari mana lagi? Dari Facebook, YouTube. Wow, luar biasa. Anda terkoneksi dengan dunia, Anda terkoneksi dengan orang lain itu sangat hebat.
Kebayang nggak Bapak Ibu Saudara kalau semuanya hilang hari itu tidak ada internet? Ibu-ibu kalau ke restoran tanya apa? Wifi ada nggak? Passwordnya apa? Heran ya, bukan menu ya. Benar kagak? Gue mau liburan ke sana. Ada wifi nggak? 3G nggak? 5G nggak? 4G nggak? Ya kan? Internet menghubungkan kita ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita jadi dekat di dunia maya, jauh di dalam dunia beneran. Ya kan? Suami istri lagi makan main handphone. Pesan menu apa? Berdepanan doang loh. Gua kagak suka coipan, gua suka hampan. Oh ya udah pesan. Ini katang lo enak lo, ini suka katang lo nggak suka. Nggak sukanya adalah kincipan. Saya suka makanan kue tiaw pakai sayur. Saya suka itu kue nasi. Ya kita pakai WA, foto dulu. Kita langsung terjaring, terhubung dengan jejaringan kita. Kita foto, kita upload. Tring! Dalam waktu yang sama, apa yang sedang kita lakukan itu semua orang tahu. Kalau dulu, Monyin Ti. Sekarang Antonin Ti. Banyak orang tahu ya. Bapak Ibu Saudara bahaya kalau gak ada internet. Tapi seberapa ragunya kita, seberapa khawatirnya kita ketika kita kehilangan hubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara. Kehilangan koneksi dengan Allah. Kok kita gak takut ya? Kok kita gak ragu ya? Ini yang dialami oleh Salomo, dia terhilang koneksi dengan Allah. Ini yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ia sibuk mengurus Taman Eden, ia kehilangan koneksi dengan Allah sehingga dia terjerumus dalam dosa. Ini yang terjadi dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kehilangan koneksi dengan Allah setiap hari. By the way, ngomong-ngomong koneksi, kemarin di dalam doa pagi BPJ, di bilangan mention the world in action, di rumah Pak Heriman ngomong gini, saya itu akhir-akhir ini sering pergi sendiri. Tapi ternyata pergi sendiri itu enak juga ya. Ke puncak seminggu berapa kali? 4 kali ya. 5 kali. Lagi mengawasi villa yang sedang dibangun di sana. Ya, sehingga diharapkan kalau sudah selesai kita bisa retreat ke sana ya, amin. Beliau ngomong gini, saya di mobil ya habis putar lagu rohani. Saya itu ngomong-ngomong sama Tuhan, asik ya. Lu gimana sih Tuhan, kok kayak gini kayak sama gue? Enggak kayak gitu kali ya. Tapi beliau ngomong-ngomong, terkoneksi, sendiri, sepi, makin sendiri, makin asik. Itu intinya. Bukan makin sendiri karena bukan dengan Tuhan makin asik. Kalau itu namanya Bu Eli bisa marah ya. Bu Eli hadir nggak? Hadir nggak Bu Eli? Tapi dengan Tuhan. Bisa ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Tuhan kok agak macet ya. Boleh nggak Tuhan angkat mobil-mobil di depanku? Kan kira-kira begitu. Itu mobil di depan itu buang sampah sembarangan. Tuhan tobatkan dirinya. Kan begitu ya. Bapak Ibu Saudara ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu ada bersama-sama kita loh. Kesadaran bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu penting. Kalau enggak ya terjadilah seperti Salomo. Ia kehilangan kontak, kehilangan connection dengan Allah. Sehingga dia rela menerima istri-istri yang datang dari negeri-negeri kafir. Pernikahan politik lah. Yang seyogianya tidak pernah diizinkan oleh Allah. Enggak pernah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita meresponi hidup yang waktunya sangat singkat. Mati juga menjadi akhir cerita kita. Bahkan hidup ini meresahkan karena banyak yang gak jelas. Banyak yang kita gak tahu bagaimana kita meresponi. Apakah kita mati saja? Ya enggak. Apakah kita bunuh diri saja? Ya enggak. Hidup harus berjalan. Respon yang benar adalah takut akan Allah dan menaati perintahnya. Baca bersama-sama saya. 1, 2, 3. Takut akan Allah dan menaati perintahnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat terakhir Pengkhotbah 12 ayat 13, Salomo menyimpulkan begini Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut akhir yang manis. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Di dalam bahasa lain dikatakan karena inilah keindahan dan tujuan setiap orang. Bapak Ibu Saudara, saya katakan sibuk. Untuk apa? Sibuk tanpa Tuhan. Sibuk tanpa menikmati Tuhan. Sibuk tanpa melibatkan Tuhan. Itu sia-sia.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau saya pengen kembali ya, bisa memutar waktu hidup ini Bapak Ibu Saudara. Maka saya merindukan agar semakin saya muda, saya bisa mengenal Tuhan. Semakin saya muda, saya bisa hidup takut akan Tuhan. Semakin saya muda, saya rindu untuk hidup taat akan Dia. Karena inilah yang akan membuat hidup kita semakin hari, semakin bermakna. Bapak Ibu Saudara, bahasa lain dalam kitab ini ingin berkata, tanpa Yesus hidupmu sia-sia. Tanpa salib Kristus, maka kekecewaanmu akan berakhir pada kekecewaan. Tanpa Kristus, maka kegagalanmu akan berakhir pada kegagalan. Tetapi di dalam Kristus, kekecewaanmu, kegagalanmu, sakit hatimu, kemarahanmu, dan banyak hal yang kau alami di dunia ini, engkau akan menemukan makna yang lebih baik. Karena ternyata engkau berjumpa dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kristus datang untuk membuat agar segala kesibukan kita tidak sia-sia. Takut akan Allah dan menaati perintahnya sama dengan apa? Selalu terkoneksi atau terhubung dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, biarlah kematian Kristus, kebangkitan Kristus menjadi kebanggaan hidup kita. Yang kita ceritakan setiap hari. Jangan Bapak Ibu Saudara, ketika Anda potong daging di dalam dapur saudara, saudara sedih karena yang saudara potong itu ikan teri. Hari ini ikan teri. Tapi kalau Anda lagi potong daging cunyu, Anda bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih yang aku potong hari ini, cunyu bukan teri. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau dapatkan, uangmu kau dapatkan sedikit atau banyak, katakanlah Kristus terima kasih ya Tuhan, karena engkaulah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Halo, agak sepi ya. Halo, amin. Kristuslah segala-galanya dalam hidup kita. Mari selalu membangun koneksi, terhubung dengan Allah setiap saat, setiap waktu, setiap ketika. Dalam nafas hidup kita, seperti nafas hidup kita gak berhenti. Demikianlah seharusnya kebanggaan kita kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu Saudara. Maukah kita membangun kesibukan yang tidak berakhir pada kesia-siaan? Caranya teruslah terhubung dengan Kristus. Karena dialah yang seharusnya menjadi kebanggaan, kesenangan, dan tujuan hidup kita. Karena pada akhirnya kita akan menutup mata. Dan waktu membuka mata, kita berjumpa dengan Dia, kekasih jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan. Apapun yang sedang kau alami hari ini, jangan melihat bahwa semua yang kau lakukan itu sia-sia. Bawa kepada Tuhan. Dialah yang akan membuat segala sesuatu yang kau lakukan berarti, penuh makna. Jangan menyandarkan hidupmu seperti Ibu Suti yang mengandalkan akhir hidupnya, segala-galanya kepada anaknya. Jangan menyandarkan hidupmu pada uangmu, pada aset-asetmu. Meskipun uang dan aset itu penting, tetapi ia bukan akhir segala-galanya. Ia tidak akan pernah bisa membuat engkau terhibur dan kuat ketika engkau sakit, ketika engkau susah, ketika engkau sedang terluka, ketika engkau gundah gulana. Hanya Dialah Tuhan, Juru Selamat hidupmu, yang sanggup menerima engkau, menghapus air matamu, memberikan engkau sebuah penerimaan, karena Dia menerima engkau apa adanya. Dunia ini akan menerima engkau ketika engkau berhasil, ketika engkau sukses. Dunia ini akan menyoraki engkau dengan tepuk tangan yang paling meriah dan gegap gempita. Tetapi dikala engkau gagal, dikala engkau jatuh, dikala engkau bangkrut, dikala segala sesuatu tertunda dalam hidupmu, maka hanya Yesuslah pribadi yang melihatmu seperti intan dan permata. Hanya Yesuslah yang berkata, engkau anakku yang aku kasihi. Walaupun engkau gagal, engkau tetap anakku. Walaupun engkau belum berhasil, engkau tetap orang yang kepadamu aku mati, kepadamu aku bangkit. Walaupun engkau gagal dalam hidupmu, aku ingin memulihkan hidupmu. Mari datang kepada Dia. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah segala persoalan hidupku. Tuhan, inilah segala kegalauan hatiku. Tuhan, inilah segala kepahitanku. Tuhan, inilah segala kekecewaanku. Tuhan, inilah segala kemarahanku. Tuhan, inilah aku. Mari Bapak Ibu, berdamailah dengan hidupmu. Karena tanpa hidup yang berdamai, maka engkau akan melalui hidupmu bagaikan di rawa payah. Engkau akan berjalan
bagaikan menginjak duri-duri paku yang berkarat. Engkau akan sulit melangkah, karena engkau selalu terikat dengan masa lalumu yang kelam dan kelabu. Mari pandang hari esok, karena Kristus sudah ada di depanmu. Kristus sudah membuka jalan buat hidupmu. Kristus sudah mati dan bangkit untuk engkau yang berdosa, memberikan pengharapan hari esok kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi ini, kami bangkit dari kesia-siaan. Kami ingin mengukir kehidupan kami di dalam hati-Mu. Di dalam tujuan-tujuan yang Kau buat. Di dalam kebanggaan kepadamu. Di dalam sukacita karena kami punya Engkau yang mengasihi kami. Saat kami menghadapi meja perjamuan kudus, kiranya kami melihat puncak kasih Allah yang sudah Allah buat untuk kami. Engkau mati di salib bagi kami yang berdosa. Engkau menebus hidup kami dari jurang kebinasaan. Dari kesia-siaan dunia yang ujungnya adalah hukuman kekal. Kami mau mengingat ini. Saya mengundang dengan penuh kasih dan hormat seluruh petugas perjamuan kudus untuk maju bersama-sama. Kita akan menikmati meja perjamuan kudus. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang setiap bulan mengingatkan kita, ada pribadi yang sudah mati untuk kita. Menderita untuk engkau dan saya. Yang menghapus semua kegagalan kita. Menghapus semua kehinaan kita. Digantikan dengan kehormatan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum baptis. Bapak Ibu Saudara belum diperkenankan mengikuti perjamuan kudus ini. Jangan ambil roti dan anggur dulu. Supaya engkau dibaptis, ikut SMK 1, 2, dan 3. Ketika engkau telah mencapai umur 15 tahun, maka engkau berhak mengikuti kelas ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah dewasa, Anda bisa segera mengikuti kelas SMK 1, 2, dan 3. Setelah dibaptis, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu ini. Bukan dengan barang fana. Kita siapkan hati kita. Kita minta ampun pada Tuhan untuk setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hidup ini. Sehingga Tuhan melayakkan kita menghadapi meja perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, ya Tuhan, oleh segenap kasih dan pengamananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadikanku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara, di malam hari saat Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Tuhan Yesus mengajak 12 muridnya untuk makan Paskah di hari yang terakhir.
Di saat itu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Demikian setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya dan Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab setiap kali engkau makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan, engkau sedang memberitakan penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, sampai ia datang di kali yang kedua. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang menerima langsung bangkit berdiri. Sambil kita menyanyikan pujian ini sekali lagi, bahwa dialah yang telah menembus hidup kita dari kesia-siaan, dari ketiadaartian. Bukan dengan barang fana. Jika Bapak Ibu terlewatkan, tolong angkat tangan supaya petugas dapat segera mendatangimu untuk membagikan roti dan anggur. Yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan katakan, ku telah mati dan tinggalkan semuanya. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau kami menemukan arti hidup kami yang berarti dalam Engkau Tuhan. Oh, hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu. Jadilah padaku sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, ku telah mati dan tinggalkan mati. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memakan roti ini, saya mau dengan penuh kasih dan hormat, Bapak Paulus Sulastri berdoa buat kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau memilih kami di antara jutaan, di antara miliaran orang untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Bahkan sesungguhnya Engkau mengasihi setiap orang dan mau setiap orang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih
pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus di kayu salib. Di tangan kanan ini roti yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah bagi setiap kami ya Tuhan. Biar kami boleh hidup di dalam pengorbanan-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima roti ini dengan ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus di tangan kanan. Dan sebelum kita minum, saya mohon dengan penuh kasih dan hormat Bapak Heriman Lee berdoa buat kita. Anggur yang ada di tangan kanan yang kami angkat tinggi Tuhan adalah perlambang darah-Mu yang tercurah di Kalvari untuk menebus, membasuh setiap dosa dan pelanggaran hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bukan karena apa yang telah kami perbuat, bukan karena kuat dan gagah kami, dan bukan karena siapa kami Tuhan. Tetapi karena Engkau yang telah mengasihi kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Dan seluruh hidup kami Tuhan. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa kami perbuat untuk menggantikan kasih-Mu yang begitu besar. Amen. Yang telah menebus dan membawa kami ke dalam kekekalan keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, khususnya hari ini Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Untuk apa kami sibuk, biarlah kami sudah mengerti Tuhan. Kami boleh melakukannya Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih dan ajar kami selalu untuk selalu terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami dan Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami minum anggur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua menerimanya. Amin. Mari kita minum. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sempurna atas kami. Pengorbanan sekali untuk selamanya, yang membukakan pintu surga, pintu kekekalan, pintu kebenaran, pintu kedamaian, pintu sukacita, pintu yang membuat hidup kami di dunia tidak sia-sia, pintu yang membuat segala kesibukan kami di dunia ini tidak sia-sia. Bahkan tatkala kami menutup mata, kami berbahagia karena Engkaulah pribadi yang menjemput, bahkan pribadi yang pertama kali kami lihat di dalam kekekalan nanti. Inilah kebahagiaan kami, inilah kerinduan kami bersama-sama dengan Engkau. Sehingga melalui perjamuan kudus ini kami dikuatkan kembali untuk melewati hari demi hari. Meskipun sulit, meskipun tak dimengerti, meskipun ya Bapa kami harus berteriak kepadamu, tapi kami percaya Engkau Allah selalu ada bersama kami, menopang hidup kami, merasakan pergumulan kami, bahkan menyiapkan kemenangan itu untuk hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjalankan persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa kita berikan dengan scan QRIS yang ada di depan kursi kita yang ada tertempel, atau memberikannya melalui amplop persembahan. Apakah ada yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh angkat tangan. Nanti tim KU boleh bantu ya. Saya mempersilakan untuk teman-teman kita yang melayani untuk mempersiapkan diri, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini.
我属于你，你是我永远的福分。这夏日也在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分。这夏日也在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。sama-sama katakan，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. 就让我留在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，我哪都不想去。想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi Bapa buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Hari lepas hari Tuhan boleh pelihara kami, boleh sertai kami. Tuhan bahkan boleh memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan pada hari ini. Bila Tuhan Engkau yang memberkati persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kau juga berkati untuk jemaat Tuhan di tempat ini, berikan mereka tetap sukacita, damai sejahtera mereka dalam memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan warta. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 2 Maret 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Manusia, Dosa, dan Keselamatan dengan pembicara Guru Injil Jevin Sengge. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Minggu 2 Maret 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Kekuatan Komunitas yang akan dibawakan oleh Bapak Heri Manli. Night with Jesus minggu ini akan membahas Injil di era postmodern yang akan dibawakan oleh Pendeta Pierre Tilaar, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Pemberkatan nikah kudus Saudara Andres Setiawan dengan Saudari Liska akan diadakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 jam 11 siang di lantai 3 Mall Susun City.
Apabila jemaat ada keberatan dengan pasangan tersebut, dapat menghubungi Gembala Sidang. Kebaktian penahbisan pendeta Gereja Kristen Jakarta akan diadakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 jam 4 sore di GKJ Jemaat Kartini dengan tema Hamba yang Berkarakter Kristus dengan pembicara Pendeta Emeritus Dr. Daniel Tanu Saputra. Bagi jemaat yang ingin menghadirinya dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat Gereja. Kelas bimbingan pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-27 akan dilaksanakan pada hari Selasa 11 Maret 2025 jam 7 malam di lantai 3 Mall Season City. Bagi jemaat yang sedang merencanakan pernikahan dan ingin diberkati di GKJ Season City, wajib mendaftarkan diri 9 bulan sebelum tanggal yang direncanakan dan wajib mengikuti kelas BPN sampai selesai. Pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0877 258 25882. Kelas Explore, kelas pembinaan misi bagi anak muda untuk memahami tentang firman Allah, dunia Allah, dan pekerjaan Allah, akan dimulai pada hari Minggu ke-3 April sampai dengan Minggu ke-3 Juni 2025. Periode pendaftaran dimulai dari tanggal 9 Februari hingga 23 Maret 2025. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di flyer berikut. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi Lause Angel di nomor 0858 9393 1303. Di manakah kami berakar dalam firman, bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah lebat. Di manakah kami berkumpul untuk berbagi kasih Kristus yang nyata dalam dunia yang hamba. Tiada tempat lain selain di keluargaku. LCC Life Community Cell kami. Di sini kami berakar, di sini kami bertumbuh, berbuah dalam firman. LCC Life Community Cell kami. Di sini kami berkumpul, di sini kami berbagi kasih Kristus yang nyata.